Nah, ini keunggulan timbangan digital, paham ya? Jadi silahkan tentukan tetap bertahan dengan timbangan jongking, timbangan kuno, atau berpindah dengan timbangan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Bika. Di kesempatan kali ini saya akan membandingkan dua buah timbangan antara timbangan kuno dan timbangan digital. Dari kedua timbangan tersebut, manakah yang kinerjanya lebih akurat? Ini timbangan digital. Sedangkan ini timbangan kuno. Kalau dilihat dari fisiknya, bedanya ini besi, ini pun apa ini ya, hampir kayak besi. Terus untuk mengira-ngirakan beratnya itu menggunakan ini bandul. Kalau ini enggak menggunakan bandul, langsung cukup dinyalakan saklarnya. Ini menggunakan baterai, ini tidak menggunakan baterai. Ini bisa dimasukkan harga ini ya. Itu yang gerak-gerak itu berat, yang tengah harga, yang paling sini itu total dari berat kali harga. Sekarang kita coba timbang tomat dengan timbangan ini. Andaikan di sini setengah kilo, apakah di sini juga setengah kilo atau mungkin lebih berat? Kita coba. Nah, ini sudah pas ya. Ini kita coba 1 kilo. Ini tomat. Nah, ini sudah sangat ngepas. Kalau secara prakteknya di pasar ini, kalau yang beli emak-emak pasti dia akan minta tambah karena istilahnya kurang hangat. Jadi untuk ini butuh tambah. Ini kan standarnya seperti ini. Walaupun kecil, yang beli pasti mintanya ini lebih berat, seperti ini. Ini kan. Dan pembeli mintanya harganya tetap. Ini misalnya per kilonya 10.000. Ini berarti sekilo, ini berarti 10.000 kalau menggunakan timbangan ini. Rata-rata harus seperti ini. Sekarang kita coba menggunakan timbangan yang ini. Kita pindah ke sini. Kita nyalakan dulu. Itu bisa dilihat beratnya 99. Ini ada satu beratnya ini
100 lebih 2. Ini 2 ini per satunya di sini itu sama dengan 10 gram. Berarti 2 di sini itu 20 gram. Ini berarti 1 kilo lebih 20 gram. Andai kan harganya 10.200, 10.200. Kalau di sini kita dibayar oleh pembeli 10.000 pas. Kalau di sini kita bisa mendapatkan lebihan 200. Biasanya kalau ada lebihnya di sini 200 atau 250, biasanya dibulatkan ke 500, jadi 10.500 seperti itu. Ini sekarang kita coba ditimbang setengah kiloan. Ya, ini secara umum orang akan minta ini lebih bawah daripada ini setengah kilo. Ini kita timbang, ini lebih hangat daripada yang ini setengah kiloan ya. Coba kita timbang di sini setengah kiloan. Kalau ini pas 50, berarti setengah kilo pas. Kalau ini 5 lebih 2, andaikan 10 berarti 5.200. Ini semua tadi andaikan ditimbang dengan ini cuma 10.000, kita rugi 200. Kita coba lagi timbang di sini menggunakan 1/4. Ini 2 on, ini setengah on. Apakah ini nanti bisa menjadi 4 dengan total uang 10.000? Ini pas, bisa dilihat ya, ini benar-benar pas. Orang nggak mungkin mau seperti ini. Kalau emak-emak biasanya mbok yo ditambahi kurang hangat. Kita tambahin 1, akan seperti ini. Biasanya kalau sekilonya 10.000, kalau 1/4 biasanya lebih dimahalin karena secara otomatis beratnya akan lebih tambah, berarti 3.000. Kalau menggunakan timbangan ini, nah 2.800, kita masih selamat. Andaikan ini kita jual 3.000 kalau 1/4-nya. Kalau kita menjualnya tetap 2.500, kita rugi 300. Sekilo tadi apakah bisa menjadi 4? Ini kan masih 1. Kalau ini nanti masih bisa menjadi 4 dengan harga 3.000-an, kita masih laba. Nah ini ya, ini 1/4, ini dihitung 1/4 ini tadi.
ini 1/4. Nah, ini andaikan di harga 3.000, ini 3.000, berarti ini 6.000. Kalau diplekan di sini 5.500, kita masih selamat 500. Tomatnya tinggal ini. Ini 1/4. Biasanya kalau penjual sayur keliling itu nimbangnya kecil-kecil seperti ini. Ini 1/4. 3.000, 3.000, 9.000. Nah, ini kalau kita menggunakan timbangan ini yang dikatakan 1/4 cuma 3. Kalau kita jualnya tetap, kita hanya mendapatkan uang 7,5, dan ini sisanya hanya 2 on. 2.000 dengan ini 7,5, 7, 8, 9, 9,5. Kita rugi 200. Andaikan ini tadi dijual 10.000. Kalau menggunakan ini tadi kan 10.200, berarti kita rugi 400. Kalau menggunakan timbangan ini, kita menimbang dengan total berat semakin kecil, masih dipilah-pilah dengan berat yang kecil-kecil, semakin besar kemungkinan kita kehilangan berat yang tidak terhitung. Berarti paham ya? Kalau 1 kilo kita timbang 1/4 menggunakan ini, itu hidupnya cuma 3 lebih 2 on. Kalau kita jual 3.000-an, 2 on 9.000. Kayak ini tadi 9.000, karena kita mahalin 500, berarti yang harusnya 2,5 menjadi 3.000. Ini 3.000 kali 3, 9.000, ditambah ini per onnya 1.000, berarti 11.000. Ini masih selamat. Andaikan ini dihitung per 1/4-nya itu dinaikkan 500. Jadi bagi ibu-ibu yang suka beli tomat sedikit, loh kok lebih mahal, ini rahasianya kenapa dibikin lebih mahal. Kalau harganya tetap, rugi, jelas rugi. Belum kreseknya ini plastiknya per biji 50 rupiah, ini 4 sudah 200, bisa-bisa nggak laba. Kalau kita menggunakan ini, kalau ini sudah jelas ya, andaikan dijadikan 1 kilonya ini kan sama dengan 1 kilo 2, ini 1 kilo lebih 20 gram kalau menggunakan ini. Kalau ini 1 kilo pas, 1 kilo pasnya ini dijadikan 1/4 hanya hidup 3, yang ini nggak jangkap, hilang setengah on kalau menggunakan ini. Makanya kalau menggunakan timbangan ini lebih sedikit timbangannya, harga lebih mahal ya. Kalau ini kita coba menggunakan yang ini kan andaikan harga 10.000, 10.200, kita fokus ke timbangan ini. Apakah dengan timbangan ini kita menimbang 1/4 bisa menjadi 4 utuh? Kita coba ya. Ini kita hidupkan 1 kilo pas, yang 20 gram kita hapus.
biar ada bedanya dengan timbangan yang itu. Nah, ini kan sudah pas 1 kilo 100 ya. Kita coba pecah menjadi 4 seperempatan, apakah bisa menjadi 4 utuh? Kalau ini tadi kan nggak bisa, hidupnya cuma 3, yang satunya hanya 2 on, kita hilang setengah on. Kita coba. Kalau yang ini itu bisa dipas 25. Ini 25 kelihatan ya. Kita tali. Ini juga 25, biar semuanya itu jelas. Ini 24. Nah, ini 25, berarti seperempat. Ini 25. Nah, apabila jelas ya, apabila kita menimbang tomat ini, ketika ada orang beli, kita menjualnya dengan harga pas, tidak seperti ini tadi ya. Ini kan seperempatnya berapa, 2,5, dengan harga per kilonya 10.000, kita tidak rugi, hanya kepotong ini 200, berarti kita hanya mendapatkan uang secara sebenarnya itu 9.800. Ini kepotong plastik satunya ini 50, jadi lebih bagus menggunakan timbangan digital. Terus andaikan kita menghargainya sama dengan ini tadi, apabila beratnya itu seperempat atau pokoknya di bawah 1 kilo itu lebih mahal 500, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Ini kalau dibuat 3 ribuan menjadi 12.000, kita untung 2.000, lebih mahal 2.000. Jadi dengan harga normal per kilo, ini per kilo ini 1 kilo pas ya. Kalau ini tadi kan 1 kilo 20 gram, ini pas 1 kilonya pas. Jadi andaikan kita tengkulaknya itu 10 kilo, itu bisa pas 10 kilo, dan per kilonya itu bisa pas menjadi 4 apabila dijadikan perempatan. Paham ya? Kalau ini tadi berarti andaikan 10 kilo dijadikan 1 kilo, dijadikan 10 kilo per kresek 1 kiloan seperti ini tidak bisa menjadi 10 adah, hanya bisa menjadi, karena per kilonya kan lebih 20 gram, sedang lebih nanti kalau sekiloan itu enggak ada 10 kilo, kurang lebih 9 kilo lebih setengah, berarti 9,5 kilo atau 9 kilo lebih 7 on, kurang lebih seperti itu kalau menggunakan ini. Kalau menggunakan ini tetap utuh 10 kilo, sekilo saja bisa dibagi 4 dengan pembagian pas. Andaikan harganya 10 kilo, harganya 10.000, dengan harga per seperempatnya itu lebih mahal 500, berarti 3.000, kita untung lebih 2.000, berarti menjadi 12.000, dipotong plastiknya ini 200, berarti 11.800. Nah, ini keunggulan timbangan digital. Paham ya? Jadi silahkan tentukan tetap bertahan dengan timbangan jongking, timbangan kuno, atau berpindah dengan timbangan digital. Nah, kalau yang besar seperti besei terus gobes gimana mas? Nah,
itu lebih sulit lagi. Ini kan masih bisa dibagi, kalau ini kecil-kecil. Kita coba yang besar. Misalnya besai, kita beli 1 kilo misal di timbangan ini, 1 kilo. Nah, ini 1 kilo lebih 2 on. 1 kilo lebih 2 on berarti 12 on. Andaikan ini per kilonya 10.000, ini berarti 12.000. Nah, itu kalau menggunakan ini ya. Ini kan nggak mungkin, biasanya orang nimbang 1 kilo. Oh, ini lebih Bu. Alah, nggak apa-apa, wis kilo wae 10.000 biasanya kalau orang-orang di sini itu seperti itu. Jadi lebih ini nggak mau dihitung seperti ini, nggak mau, mintanya wis ini angetan seperti itu. Kalau pakai ini orang nggak bisa nawar. Karena apa? Ketika dia beli 1 kilo seperti ini, plat, kalau di sini kan 1 kilo 2 on, di sini 1 kilo 2 lebih 22, berarti 12.200. Nanti kalau orang nawar, wis 10.000 itu orang nggak bisa ngelak. Lah ini lebih, ini lebih nganu 10.500, ini lebih. Orang kan andaikan saja timbangannya nggak jumlahnya nggak seperti ini, andaikan dari sininya lebih ya, andaikan 13.000 nganu itu nganu ya 12 apa, kalau pakai ini kan nggak bisa dikira-kira. Andaikan 1 on 2 on kan di antara ini di bawahnya 1,5 on kan nggak bisa deteksi, nggak bisa, mesti diglobalin bobot yang paling besarnya. Andaikan 1,5 on ditimbang di bawahnya 1/2 on, itu nggak bisa dimasukkan 1/2 on. Kalau ini bisa. Jadi ini 13.000, oh mbak anu 12.000 atau 10.000 nggak bisa, karena ini sudah ada harganya, mau ngelak nggak bisa. Paham ya? Jadi timbangan ini bisa menanggulangi mak-mak yang suka nawar-nawar nggak beraturan, itu kan langsung diam. Wah, itu ini harganya Bu. Kalau nggak gitu, itu berapa? 1.250. Ini kalau di Alfamart atau ya harganya seperti ini 200 ya 200. Kalau di pasar kan nggak mungkin, nggak semua orang membawa uang pecahan seperti ini. Paham ya? Jadi kalau seperti timun, seperti apa itu, bungkulnya 1 kilo. Oh iya, oh nggak ada 1 kilo Bu, ya situ berapa. Kalau seperti ini bisa oh itu 9,5. Oh iya, itu kalau timbangan ini kan sudah ada harganya, jadi nggak engel. Kalau ini tumbas bungkul 1 kilo, oh iya, dan ternyata bungkulnya cuman ini. Oh itu nggak ada 1 kilo itu, masa mau dicemplungin? Orang mesti itu nggak ada 1 kilo. Terus kalau di timbangan ini 1/2 on ya, oh ya nggak anget itu nganu sangat 9.000 aja, seperti itu misalnya mak-maknya. Akhirnya Anda dengan berat hati akan memberikan harga 9.000, rugi 500. Itu hanya satu transaksi, dan apabila itu dikalikan beberapa transaksi dan Anda tetap mengalah, berapa kerugian Anda yang awalnya target tengkulak 10 kilo
kita ambil laba per kilo misalnya 2000, andai ini kan bayangan kita akan laba 20.000, dan ternyata ketika sudah seperti ini per kilonya saja kita sudah kepotong 500, berarti cuman 1.500, belum tadi berat-beratnya tadi. Paham ya? Maka dari itu, bagi teman-teman yang jualan di pasar seperti saya ya, bukan yang keliling, kalau Anda menggunakan timbangan yang masih seperti ini, itu harus sangat berhati-hati. Atau ketika beratnya di bawah 1,5 kilo yang sudah main on-onan seperti ini, itu harga dimahalin nggak apa-apa, karena ya seperti itu tadi, real kejadiannya seperti itu dalam satu kali transaksi. Apabila dalam satu hari itu lebih dari 50 transaksi, dan ternyata ketika kita hitung-hitung dengan yang ini selisihnya bisa mencapai 400, 200, bahkan 500, tinggal ngalikan saja, belum pastinya. Andai kan 500 dikali 50 berapa? Hampir 10.000 lebih ya, itu ya. Paham ya? Setelah Anda melihat video ini, silahkan tentukan bertahan dengan timbangan jungkling-jungkling atau berpindah ke timbangan yang lebih tepat guna dan bisa menghindari tawar-menawar yang ricuh. Dan kita bisa mudah kalau nimbang-nimbang yang berbentuk seperti ini, yang nggak mungkin diiris, dan andekan orang minta 1 on kan nggak mungkin, ini mesti lebih. Dan kita kalau menggunakan timbangan ini mesti bingung, andekan 1 ya harganya berapa, ujung-ujungnya ngalah 500, ngalah 500. Kalau ini nggak bisa, 10.000, 4.700 digenapin aja, 5.000 tak kasih tomat ini 1. Nah, tomatnya kan harganya lebih murah timbang ini, seperti itu. Paham ya? Bagi teman-teman yang sudah menggunakan ini, selamat, Anda berarti sudah selamat dari kemungkinan merugi yang tidak kita sadari. Dan untuk teman-teman yang biasa menggunakan ini, itu harus pintar-pintar mengatur harga. Biasanya orang terlena dengan oh ini mudah, ini tinggal cenuk. Kalau lebihnya harga seperti ini 700, itu biasanya diakumulasi ke 5.000, langsung ke 5.000. Nanti ngomongnya ke pembeli gini, yang 300 buat saya, biar nggak ada akad tipu-tipu yang meskipun kecil kan ya, namanya hukum agama bisa dihukumi. Ini yang 300 tak pe atau buat saya akhirnya 5.000, seperti itu. Nah, kalau nggak gitu, kadang kan lebih 100 seperti ini contohnya, lebih 100 seperti ini kan nggak mungkin kita ini 5.100, nah, kan nggak mungkin, pasti kita akan ngalah karena cuma 100, ini 5.000. Nah, untuk menanggulangi yang seperti itu, yang 300 tadi yang kita minta itu untuk menutupi yang seperti itu. Paham ya? Cukup sekian, silahkan tentukan, tetap bertahan dengan yang kuno. Selama itu Anda bisa berhati-hati dan bisa menentukan harga, atau berpindah dengan ini yang lebih mudah untuk transaksi karena sudah ada harganya sekalian, dan bisa memperkecil kemungkinan orang nawar timbangan kurang anget, kurang seperti ini. Karena ini kalau ini kurang banyak, ini kalau ditambahi harganya pun akan naik, dan orang akan berpikir ini kalau tak tambahi harganya kok tambahnya segitu, kan sudah kelihatan, orang nggak akan berani nawar lagi. Seperti itu ya, sekarang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman mempunyai pengalaman lain atau pemikiran lain, silahkan ketik di kolom komentar. Atau kalau dari harga memang ini lebih mahal,
ini lebih mahal dari ini. Kalau sama-sama barunya, sama-sama bagusnya, ini sudah bisa mendapatkan yang bagus. Biasanya mereknya apa ya, itu nggak sampai 1 juta. Kalau ini yang bagus bisa 1 juta lebih. Kalau ini yang biasa-biasa hanya ini dulu 500 ribu, dan ini pun sudah kelemahannya. Biasanya yang rusak pertama kali itu baterainya. Kalau ini dari awal nggak ada baterai yang itu ABC, itu nggak ada. Ini baterai tanam, mungkin bisa diganti ya. Ini yang rusaknya cas, nggak bisa dicas ini temannya, tapi bisa diganti dengan baterai biasa. Kalau ini nggak mikir listrik, nggak mikir apa. Jadi ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman penjual sayur, lebih berhati-hati dalam menggunakan timbangan. Jangan sampai ada tipu menipu, jangan ada itu nyolat diberatin yang sini biar untung banyak, itu nggak boleh. Berusahalah selalu jujur, karena bagaimanapun rezeki kita yang diberi dan kita yang memakan. Apapun yang kita perbuat, kita yang akan mendapatkan balasan. Terima kasih, cukup sekian. Jangan lupa subscribe apabila bermanfaat, dan like, dan tinggalkan satu kata di kolom komentar. Cukup sekian, salam sayur.